bersama Pak Albert. Kali ini Pak Albert akan menjelaskan bagian-bagian komputer lagi. Tapi bagian komputernya ini adalah tambahan-tambahan dalam komputer kebanyakan ya. Nah, ada media penyimpanan dan juga untuk koneksi ya. Pak Albert jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, ini adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini merupakan koneksi di mana anak-anak bisa memindahkan gambar, musik, dan lain-lainnya ya. Tidak hanya komputer, HP kalian pun biasanya ada Bluetoothnya juga ya. Nah, kalau di komputer di sini ada namanya alat untuk penerima Bluetooth, karena kalau di komputer desktop atau PC itu biasanya tidak ada. Namun kalau kalian memakai laptop, biasanya si penerima Bluetoothnya sudah termasuk ya, seperti kayak di handphone kalian gitu. Yang berikutnya ada CD, compact disc. Nah, ini media penyimpanan juga anak-anak, media penyimpanan dimana kalian bisa memasukkan gambar atau mungkin biasanya film ya, CD. Nah, CD ini ada temennya juga DVD. Bedanya itu adalah kapasitas penyimpanannya. Kapasitas itu jadi berapa banyak file atau gambar atau musik yang bisa kalian masukkan dalam satu CD ini ya. Nah, tapi sekarang untuk CD dan DVD ini sudah kurang populer karena ada penyimpanan yang lainnya ya. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu nih? Ini disebutnya disket anak-anak. Nah, kalau kalian pasti nggak tahu nih disket, tapi mungkin mama papa kalian tahu karena ini adalah media penyimpanan zaman dahulu ya, mungkin tahun 80 atau 90-an ya. Jadi anak-anak belum lahir. Nah, ini sama seperti CD untuk penyimpanan juga, tapi eh, media yang disimpan itu sangat kecil ya, karena kapasitasnya atau daya muatnya sangat kecil gitu. Nah, ini yang Pak Albert bilang tadi, DVD. CD dan DVD ini sama-sama menyimpan, cuman bedanya DVD ini ruang penyimpanannya lebih besar dari CD ya. Nah, ini yang populer saat ini ya. Anak-anak pasti kebanyakan punya ya, yaitu flash disk. Nah, flash disk ini fungsinya sama seperti disket, seperti CD dan DVD. Hanya bedanya kalau di flash disk anak-anak bisa bebas mengcopy, bisa menghapus data ya. Kalau di disket dan CD tidak bisa sembarangan ya, karena biasanya sudah diprotek atau dilindungi supaya data-datanya tidak bisa dihapus dengan sembarangan. Nah, kalau di flash disk anak-anak bisa mengedit atau menghapus datanya ya. Nah, media penyimpanan ini beda-beda, ada kapasitasnya tergantung dari kapasitas si flash disknya ya. Mungkin anak-anak ada yang punya yang 32 giga atau 64 giga atau 128 giga dan seterusnya ya. Atau Pak, saya punya yang 16 giga. Tidak apa-apa, karena itu juga sudah cukup besar ya gitu. Nah, ini ada yang lebih besar lagi anak-anak, hard disk eksternal. Jadi di dalam laptop kalian atau di dalam PC kalian itu ada namanya hard disk. Hard disk itu seperti yang Pak Albert bilang, itu untuk menyimpan data. Nah, kalau yang eksternal ini bedanya kita bisa membawa kemana-mana, tinggal dicolokkan saja ya. Nah, kalau hard disk eksternal ini sangat besar sekali penyimpanannya, mulainya dari 512 giga ya. Jadi sangat besar dibandingkan dengan flash disk, CD, DVD, dan disket ya. Nah, anak-anak,
Ada yang tahu apa ini? Ini disebutnya kabelan. Kabelan itu untuk apa sih? Kabelan itu untuk menyambungkan internet, ya. Pak, kalau internet di laptop saya sepertinya tidak memakai kabel. Nah, kalau kalian mungkin memakainya WiFi, ya. Nah, sama dengan WiFi, kabelan ini untuk menyambungkan dengan internet. Tapi dengan menggunakan kabel ini, jaringan internetnya akan lebih stabil. Jadi, kalau kalian sedang Zoom, sedang main game, akan lebih lancar internetnya, seperti itu, ya. Nah, ini biasanya yang kalian pakai modem WiFi, ya. Dengan alat ini, si alat modem ini memancarkan WiFi, jadi kita bisa menerima ya di laptop kita, di handphone kita, seperti itu, ya. Nah, di setiap laptop dan setiap PC ada disebutnya USB port. USB port ini gunanya untuk memasukkan alat-alat yang berhubungan, misalnya flash disk atau tadi hard disk eksternal, atau misalnya kalian punya printer. Nah, printernya untuk terhubung dengan komputer itu harus dicolokkan dengan kabel ke port USB ini, gitu anak-anak, ya. Nah, ini pasti banyak yang pakai, ya. Ini disebutnya webcam. Webcam ini fungsinya untuk memperlihatkan gambar kalian, ya, ke teman-teman kalian yang berada di sisi lain, ya. Misalnya ada di rumah masing-masing, atau yang satu mungkin di sekolah, yang satu di mana, atau bahkan mungkin kalian punya teman dari penjuru dunia, bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat ini, ya. Kita bisa saling melihat wajah teman-teman kalian atau saudara kalian, ya. Nah, Pak Albert, kok kalau di laptop saya nggak ada yang seperti ini, tapi ada lingkarannya saja? Nah, karena webcamnya sudah tertanam atau disebutnya built-in, ya. Jadi webcam itu sudah tertanam di laptop kalian, ya. Kalau yang seperti ini itu biasanya digunakan di komputer, atau mungkin misalnya, Pak, webcam saya yang di laptop rusak, jadi ingin membeli lagi. Nah, seperti itu, ya. Nah, materinya itu saja yang Pak Albert jelaskan. Nanti Pak Albert akan memberikan tugas sedikit, ya, seperti minggu lalu, ya. Nanti anak-anak boleh kerjakan, lalu dikumpulkan di GCR. Oke, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Dadah.